الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, di saat yang semacam ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan rahmat kepada kita sekalian. Ini hujan yang turun, ini insyaallah tanda rahmat dari Allah untuk kita sekalian. Ini harapan kita kepada Allah. Saat ini kita berkumpul antara maghrib wal isya, waktu yang penuh dengan berkah, waktu turunnya rahmat dari Allah, waktu diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala antara maghrib dan isya. Dan saat-saat semacam ini patut kita warnai dengan ketaatan, bukan hanya satu pekan sekali atau satu bulan sekali di dalam majelis kita, tetapi setiap malam kita baik di majlis maupun kita di rumah. Waktu antara maghrib dan isya kita jaga betul-betul di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang ini waktu adalah waktu yang berkah. Waktu diampuni dosa oleh Allah, diturunkan rahmat, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang-orang tua kita dulu ngajarin kita tuh. Dari sebelum maghrib kita udah suruh pulang. Ya kan, orang-orang tua dulu, saya nggak tahu kalau sekarang bagaimana, tapi kalau dulu tuh saya masih ingat, masih anak-anak kita semuanya tuh kalau dia datang menjelang maghrib dipanggil suruh pada pulang, yang lagi pada main di jalan suruh pulang. Alasannya apa? Udah mau maghrib. Terus maghrib nggak ada orang keluar, kita dulu diajarin kayak begitu. Tapi kita maghrib tuh kita diajarin yang ke musola ngaji di musola, atau kalau di rumah kita masih anak-anak belum pergi ke musola, kita diajarin tuh sholat berjamaah sama ibu kita. Kita habis sholat berjamaah, apa yang kita lakukan? Kita biasa tuh sama anak, sama orang-orang tua kita dididik demikian. Habis sholat berjamaah, kita kalau nggak baca yasin, kalau nggak baca ratib. Itu kadang kalau malam Jumat baca yasin 40 kali. Nah ini kayak begini nih, dulu di rumah-rumah kaum muslimin menjamur. Begini kehidupan mereka. Tapi nggak tahu sekarang keadaannya kelihatannya udah berubah. Tapi kalau dulu ya Ustaz ya, di mana-mana rumah-rumahnya kaum muslimin habis maghrib tuh salat maghrib berjamaah, kalau nggak di musala di rumah pada baca ratib al-haddad, ratib al-attas, baca yasin, baca tahlil. Sehingga kalau kita jalan nih di kampungnya ke orang-orang Islam kayak begini nih di gang-gangnya mereka, dulu yang kedengaran tuh dari rumah-rumah suara ratib al-haddad, suara ratib al-attas, suara orang lagi ngaji. Di musala-musala mereka terdengar itu semua. Tapi nggak tahu keadaan sekarang. Ketika keadaan berubah, alam juga berubah, keadaan juga berubah. Ketika kita udah nggak bersahabat sama Tuhan, segalanya juga nggak bersahabat sama kita. Karena itu hadirin, ini saatnya kita balik ke Allah. Itu ulama bilang ada 4 waktu. Sekalipun kita sibuk dengan urusan dunianya kita dalam sehari semalam, tapi 4 waktu ini dalam sehari semalam hendaknya jangan kita sia-siakan. Ya, 4 waktu ini nggak mengganggu pekerjaan orang-orang pada umumnya. Ya, sebab orang kan pada umumnya mereka mulai bekerja dari jam 7 pagi ya, sampai jam 4 sore, jam 4 dia pulang ke rumah. Ya kan gitu. Habis itu udah nggak ada pekerjaan. Pada umumnya orang seperti ini. Apalagi ditambah dengan masa-masa corona, orang lebih banyak di rumah. Ya itu kesibukan kita, sekalipun kita sibuk dengan dunianya kita, pekerjaan kita yang halal. Tapi 4 waktu ini jangan kita sia-siakan. Khusus kita warnai di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mewarnai ke-4 waktu ini di dalam ketaatan, maka saat waktu-waktu yang lain sekalipun dia sibuk dengan dunianya, insya Allah diampuni oleh Allah dan dijadikan sebagai bagian dari akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 waktu tersebut? Yang pertama kata ulama, ini dia semacam ini, antara maghrib dan isya. Lepas sholat maghrib sampai isya, nah itu kita betul-betul warnai di dalam ketaatan. Seperti tadi saya bilang, orang-orang tua kita ngajarin seperti itu dulu. Terus juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memuji orang-orang yang mewarnai, yang menghidupkan waktu maghrib dan isya dengan ketaatan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dulu di masa jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah, kebiasaan mereka itu, artinya pola hidupnya mereka, ini zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad. Orang-orang Arab dulu tuh pola hidup mereka itu ya, mereka sarapannya itu pagi sekali. Mungkin kalau pakai waktunya zaman kita nih jam 7 pagi mereka udah sarapan.
Entar makan siangnya tahu kapan? Makan siangnya sebelum zuhur. Itu mereka udah makan siang. Terus biasanya lepas zuhur tuh mereka pada istirahat sejenak dari pekerjaan mereka, nanti nyambung lagi menjelang asar atau setelah asar. Nanti sebelum maghrib biasanya tuh mereka makan malam. Makan malamnya mereka sebelum maghrib. Itu pola hidupnya orang-orang zaman jahiliyah kayak begitu. Entar begitu mereka habis makan malam, ya kadang udah masuk maghrib, kadang menjelang maghrib mereka tidur malam. Jadi tidurnya itu tuh dari maghrib, baru ntar bangun subuh, atau kalau bangun lagi nanti jam 7 pagi kayak waktunya kita misalnya, seperti itu. Nah ini pola hidupnya mereka kayak begitu, sehingga ketika datang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngajarin kepada mereka itu pola hidup yang baru. Adzan maghrib terbenam matahari diajarkan sholat maghrib, kewajiban. Nanti malam udah 1 jam dari terbenam matahari atau 2 jam, ya 1 jam setengah udah masuk waktu isya. Tetapi biasanya tuh Nabi melaksanakan sholatnya itu diundur sampai, kalau jam waktunya kita ini pakai waktunya kita sekitar jam 9 sampai setengah 10 malam baru dilaksanakan sholat isya. Walaupun udah masuk dari sebelumnya waktunya, tapi pelaksanaan sholat isya-nya itu ya kalau pakai waktunya kita sekitar jam 9 sampai setengah 10 malam. Ya, terus nanti itu Nabi ngajarin kepada mereka sholat subuh pada saat fajar. Ya, terus sholat zuhur waktu zawal dan sholat asar. Ini apa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada bangsa Arab saat itu kan betul-betul merubah pola hidup mereka. Kalau sholat zuhur mah biasa, semua orang dalam keadaan melek. Sholat asar pun demikian, biasa, semua orang dalam keadaan melek. Maghrib pun masih melek orang. Tapi kalau udah masuk waktu isya tuh udah berat, sebab mereka biasanya begitu terbenam matahari udah tidur. Subuh juga begitu, masih dalam keadaan tidur. Makanya Nabi SAW bilang di dalam haditsnya yang sahih, "Athqalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, katanya Nabi, adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Kenapa? Sebab betul-betul bertentangan dengan pola hidup mereka saat itu. Mereka udah pada tidur, udah berat. Apalagi kan tidurnya itu dari pas maghrib. Apalagi sholat isya'nya mending kalau di awal waktu. Biasanya itu pelaksanaan sholat isya itu ya di pertengahan waktu, sekitar kalau waktunya kita jam 9 atau jam setengah 10. Itu pelaksanaan sholat isya'nya jam segitu. Makanya kan agak berat itu. Waktunya orang lagi pulus-pulusnya tidur. Kalau subuh pun demikian, orang lagi asyik-asyiknya tidur. Makanya orang yang bangun untuk melaksanakan sholat isya itu nggak ada lagi dorongan. Dia kan melawan pola hidupnya, melawan rasa ngantuknya. Apa yang memotivasi dia untuk melawan itu semua? Apakah uang? Apakah harta? Enggak lain adalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salat isya dan salat subuh itu adalah salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Apa itu orang-orang munafik? Yang menyembunyikan yang memperlihatkan keimanan tapi hatinya kosong daripada iman. Ya, makanya mereka nggak peduli dengan sholat isya. Beda sama orang-orang beriman. Mereka lawan rasa ngantuk mereka. Mereka lawan pola hidup mereka demi untuk merubahnya dengan pola hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bagi orang-orang beriman saat itu tuh kebiasaan mereka rubah pola hidup mereka. Lepas sholat maghrib mereka nggak tidur lagi, mereka nunggu di masjid beribadah. Dari habis maghrib kayak kita ini sekarang sampai jam 9 setengah 10 malam baru sholat sama Nabi. Itu kan lumayan, durasinya sekitar 3 jam setengah mereka di masjid. Apa yang mereka lakukan? Mereka munajat, mereka doa, mereka berzikir, mereka ibadah, melawan rasa ngantuk mereka sampai dilaksanakan sholat isya. Lepas sholat isya mereka pulang baru tidur. Entar lagi pulus-pulusnya mereka bangun sebelum subuh, mereka tahajud dan mereka sholat subuh bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka melawan hawa nafsu mereka, mereka lawan rasa ngantuk mereka, sehingga Allah memuji mereka di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Allah Ta'ala mengatakan tentang mereka bahwasanya tatajafa junubuhum, pundak mereka, badan mereka, punggung mereka ini jauh dari empuknya tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Ya, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh harapan, dengan penuh rasa takut, dan mereka infakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu waktunya? Kapan mereka jauhkan badan mereka dari empuknya tempat tidur untuk berdoa? Ulama mentafsir mengatakan ini ayat diturunkan oleh Allah tentang mereka yang bangun selepas sholat maghrib, melawan rasa ngantuk mereka sampai waktu isya, mereka hidupkan dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Itu dia, ini ayat diturunkan oleh Allah untuk mereka itu. Terus Allah bilang, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang Allah janjikan kepada mereka dari surga dan kenikmatan di hari kiamat nanti. Surganya besar, karunia-Nya besar, bakal mereka yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ceritakan tentang sahabat, mereka melawan pola hidup mereka, rasa ngantuk mereka, karena memang kehidupan mereka sebelum datangnya Islam seperti itu. Makanya berat. Nah, kita alhamdulillah pola hidup kita enggak seperti mereka orang-orang jahiliyah. Ya, kita enggak harus melawan rasa ngantuk kita antara maghrib dan isya. Ya kan? Enggak berat bakal kita. Ini kemudahan dari Allah bakal kita, karena itu nggak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan waktu ini di dalam hal-hal yang yang nggak diridhoi oleh Allah. Antara maghrib dan isya kita sibuk nonton TV, nggak patut. Ya, mending kalau mereka dulu melawan rasa ngantuk mereka, kita nggak perlu ngelawan rasa ngantuk kita antara maghrib dan isya. Tapi jangan kita kotori antara maghrib dan isya dengan televisi, dengan media sosial. Ya, dengan nongkrong nggak ada gunanya, tetapi kita duduk, kita zikir kepada Allah, baca ratibul haddad, baca ratibul atas, baca yasin, baca tahlil, seperti yang dulu diajarkan oleh orang-orang tua, kita hidupkan lagi, jangan sampai punah. Ya, sehingga anugerah Allah turun bakal kita sekalian. Ini antara maghrib dan isya. Satu. Yang kedua, kata ulama, yang patut kita warnai dengan ketaatan, tahu kapan? Sebelum subuh. Waktu sebelum subuh, walaupun cuma 15 menit sampai masuk waktu subuh, artinya itu waktu bakal kita tahajud. Kalau bisa sebelumnya lebih baik, lebih lama lagi 1 jam sebelum subuh lebih baik. Tapi minimal kita nggak bisa 15 menit, kita bangun, ambil wudhu di kamar mandi, mungkin kita agak lama di toilet untuk bersih-bersih, habis gitu tuh 10 menit kita manfaatkan di dalam sholat di malam hari. Nabi SAW bilang, wasallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kamu di malam hari ketika orang-orang pada tidur, maka kamu akan meraih anugerah Allah. Apa anugerahnya? Masuk surga dengan kedamaian dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam hari. Allah Ta'ala tuh di dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna ila samai dunya hina yabqa thuluth al-akhir min al-lail fayunadi hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu wa hal min da'in fa'astajib du'a wa hal min sa'il fa'uti sula. Nabi SAW bilang di dalam hadisnya yang sahih, beliau bersabda, apabila malam tinggal sepertiganya, tersisa sepertiganya, saat itu Allah Ta'ala turun ke langit yang di langit bumi ini dan menyerukan kepada sekalian hambanya di kegelapan malam. Allah berseru, apakah ada di antara kalian yang memohon ampun, aku ampuni dosa-dosanya? Apakah ada di antara kalian yang berdoa, aku kabulkan doanya? Apakah ada di antara kalian yang meminta permintaan, aku berikan permintaannya, kata Allah. Nah, ini diserukan oleh Allah setiap malam saat malam tinggal sepertiganya. Artinya sekitar dari jam 3 malam, jam 2 malam tuh udah diserukan seruan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang bangun? Apa udah kaya? Tunjuk tangan yang udah kaya di sini, enggak perlu sama Allah. Tunjuk tangan. Ada enggak? Kita semuanya fugara. Antumul fugara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya dan Allah yang maha terpuji. Kalau kita fakir di hadapan Allah,
Ayo, siapa yang punya keperluan, siapa yang punya hajat, siapa yang punya problem, itu saatnya bangun di malam hari, munajat sama Allah, mengadu kepada Allah, panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan beruntung dunia dan akhirat. Minta sama Allah. Orang-orang dulu tuh kalau udah datang kegelapan malam, mereka sibuk dengan tahajudnya mereka sibuk dengan ibadahnya mereka. قوم إذا أرغى الظلام سدوره لم تلفهم رهن الوطا والمجع بل تلكهم عمود المحارب قوما لله أكرم بسجود الركع يتلون آية القرآن تدبرا فيه لا كالغافل المتوزع ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل فتتبعي ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka ni para aulia yang kita lihat foto-fotonya di sini nih. Ini ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada Imam Abdullah bin Sadaqah Dahlan, ada Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, ada lagi Habib Salim Jindan, Al-Walid Habib Naufal bin Jindan, Habib Abdullah bin Fuqih, Habib Umar, Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Rahman bin Ahmad yang tadi kita baca tawassulnya, Habib Uthman bin Yahya, Kiai Guru Sekumpul Zaini bin Abdul Ghani dan yang lain-lainnya. Ini mereka nih yang kita lihat foto-fotonya dan banyak lagi selain mereka. Tahu gak andalannya mereka itu apa? Mereka sampai jadi orang besar, jadi wali besar bukan karena pintar ceramah di atas mimbar. Kalau kayak begitu orator sekarang udah kebanyakan. Benar. Bukan itu yang bikin mereka mulia di sisi Allah. Tahu apa andalan mereka? Jurus ampuhnya mereka, pegangan utamanya mereka tahu apa? Tahajud di malam hari. Ini yang kita lihat nih foto-fotonya di sini nih, para aulia, para solehin. Tahu gak? Gak ada seorang pun dari mereka yang ninggalin qiyamul lail seumur hidup mereka. Gak ada yang ninggalin qiyamul lail. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sayyidil Walid nih, Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, ayah saya. Mungkin beberapa di sini masih ada yang mengenal beliau. Al-Walid beliau Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan itu dikenal oleh orang-orang sekitarnya itu paling kuat qiyamul lailnya. Dari sejak kecil nggak pernah ninggalin qiyamul lail. Sampai saya lihat dengan mata kepala saya itu sampai hari-hari terakhir dari hidupnya, keadaan susah, keadaan lagi sakit, nggak pernah ninggalin qiyamul lail. 3 jam, kadang 3 jam sebelum subuh dia bangun. Pegang tasbihnya keliling tuh di rumah sambil dia keliling, dia zikir kepada Allah. Entar udah menjelang subuh sekitar 1 jam baru dia bangunin anak-anak santri. Tuh, itu yang saya lihat dengan mata kepala. Al-Habib Umar guru kami, Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Saggah dan yang lain-lainnya. Ini seumur-umur enggak pernah ninggalin qiyamul lail. Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita lihat nih fotonya di sini. Yang dilukis oleh kakek kami Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim, tahu apa? Selama 40 tahun lebih salat subuhnya pakai wudu punya salat isya. Ini ntar kan kita mau salat isya nih. Ya, kita ambil wudu untuk salat isya. Nah, Syekh Abu Bakar tuh salat isya di awal waktu, ntar salat subuhnya masih pakai punya wudu yang itu tuh. Kenapa? Malam hari enggak tidur. Habis salat isya, khalas waktunya dia ibadah, ketaatan sampai subuh enggak tidur lagi. Salat subuhnya dengan wudu isya selama 40 tahun lebih. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu dia, mereka para aulia. Mereka para aulia begitu. Nah, kita bagaimana? Kita pengen anugerah Allah, terus kita enggak bangun seperti mereka. Ya Allah, hayat, malu, enggak sepatutnya. Tapi kita bangun. Ada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas, sahib Asmaul Husna, enggak pernah ninggalin qiyamul lail. Sayyid Abdullah bin Sadaqah Dahlan juga begitu. Ya, enggak pernah ninggalin qiyamul lail. Paman beliau Imam Ahmad bin Zaini Dahlan, seorang ulama besar di kota Mekah, Mufti Syafi'iyah fil Haram al-Makki. Seumur hidupnya enggak pernah tinggalin qiyamul lail. Itu sampai sebelum subuh tuh jalan kaki dari rumahnya yang agak jauh ke Masjidil Haram untuk sholat tahajud di Masjidil Haram dan sholat subuh di situ. Nah, begini keadaan orang-orang dulu. Nah, kita kalau enggak jadikan mereka sebagai teladan, mau kemana lagi? Ya biasain, walaupun cuma 15 menit kita bangun. Ya, bangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang kedua, enggak ganggu pekerjaan kita. Waktu yang ketiga tahu apa? Antara subuh sampai terbit matahari. Jangan kita tidur, tapi kita bangun, zikir kepada Allah. Habis salat subuh, kita jangan tidur lagi.
tapi kita duduk zikir sama Allah sampai terbit matahari waktu syuruk atau waktu isyraq. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, di sini ada yang pada mau pergi haji apa enggak? Mau pergi haji apa enggak? Insyaallah pada pergi haji dikasih mudah sama Allah. Pada mau pergi umrah apa enggak? Insyaallah dikasih kemudahan oleh Allah. Cuman sekarang masa corona, nggak gampang berangkat ke sono. Jangankan masa corona, masa sehat aja belum tentu semuanya bisa pergi, ya kan? Sekarang masa corona. Tadi ya ada sahabat saya kirim pesan, ngasih dari travel tuh tentang jadwal umroh 12 hari atau 9 hari. Hari pertama schedule-nya apa, hari kedua, hari ketiga itu selama 9 sampai 12 hari. Isinya tahu apa semuanya? Hampir 2/3-nya tuh kalau 9 hari berarti 6 harinya ya karantina semua. Karantina semua. Ya Allah, mau umrah bagaimana itu? Benar, Anda lihat sendiri. 2/3-nya isinya karantina. Mau berangkat, sebelum naik pesawat karantina berapa hari? Entar terbang, ya lain apa namanya? Tes. Entar terbang sampai di sana nggak boleh keluar dari bandara dulu, masuk karantina berapa hari. Entar naik bus nggak boleh keluar dari bus, langsung diantar ke hotel, sampai hotel karantina lagi. Benar, karantina lagi. Terus cuman boleh di Madinah, dia sholat di Madinah. Entar kalau keliling ke Madinah biasanya kan ziarah Uhud, ziarah, nggak boleh turun dari bus. Oh, kagak enak begini, iya kan? Terus udah deh, siap-siap untuk berangkat ke Mekah umroh, hanya boleh melaksanakan 1 kali ibadah umroh. Habis gitu di hotel, masuk hotel juga karantina dulu. Karantina dulu. Itu setiap masuk hotel, setiap masuk apa, mesti dites. Kalau negatif monggo lanjutin. Kalau positif, ya repot deh urusannya deh. Yang lain pulang, kita nggak pulang. Saya bilang sama teman saya, ya Allah, kalau kayak begini gimana kita mau umroh? Ya, isinya semuanya karantina, sampai ke tanah air karantina lagi. Aduh, gila benar. Kan susahnya minta ampun. Ini sekarang masa corona kayak begitu, nggak tahu berakhirnya kapan. Ya, ya Allah. Itu baru umroh, apalagi haji. Haji aja masa sehat, ngedaftar sekarang belum tentu 20 tahun kita bisa pergi haji. Tapi tahu nggak? Ini kan kalau mau lihat di harapan kagak ada. Tapi ambil kabar, Nabi sayang sama kita. Nabi kasih jalan keluar bakal kita. Apa tahu? Tiap hari kita bisa dapetin pahala haji dan umrah yang sempurna. Nabi yang bilang sempurna, sempurna. Nabi yang tegasin sempurna, kayak kita beneran pergi. Nabi SAW bilang, man shalla wa jalasa fi musalla yadhkurullah ila an tatlu'a asy-syams thumma yusalli rak'atain falahu min al-ajr ka hajjatin wa umrah tamatain. Nabi SAW bilang, barang siapa yang salat subuh berjamaah, ingat salat subuhnya berjamaah, kemudian dia duduk di musolanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mainan HP, tapi berzikir kepada Allah. Habis salat subuh duduk di musolanya zikir sama Allah. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Kalau bahasanya kita tuh waktu isyraq. Itu enggak lama. Dari adzan subuh sampai waktu isyraq tuh lebih kurang 1 jam 40 menit. Enggak sampai 2 jam, enggak sampai 2 jam. 1 jam 45 menit lebih kurang. Itu udah waktu isyraq. Kalau dari habis salam tuh salat subuh tuh lebih kurang 1 jam. Lebih kurang 1 jam. Duduk zikir sama Allah sampai terbit matahari. Habis gitu kita sholat 2 rakaat, sholatul isyraq namanya. Nabi bilang orang yang lakukan itu, dia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala haji dan umrah. Nabi tegaskan 3 kali, Nabi bilang yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna, sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap hari kita bisa dapetin pahala haji dan umrah yang Nabi katakan sempurna dan sempurna dan sempurna. Kita kalau pergi haji umrah, fisiknya kita nih belum tentu sempurna. Ada aja kita berantem, ada aja mulut kotor keluar, ada aja mata ngelihat yang cakep-cakep, iya kan? Ya ini kenyataan kita, belum tentu sempurna. Tapi ini kalau kita jalanin ini nih, tiap hari kita dapetin pahala haji dan umrah sempurna, 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 sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi bilang begitu. Terus tahu apa? Pada mau kaya gak di sini? Insya Allah pada kaya dunia, kaya akhirat insya Allah. Hatinya insya Allah
terikat dengan Allah, dengan akhirat, dan tangannya insya Allah dunianya ada di tangannya, bukan di hatinya. Tahu gak? Nabi SAW bilang, orang yang mewarnai antara subuh sampai terbit matahari dengan zikir kepada Allah, kata Nabi, itu lebih cepat meraih rezeki daripada yang pergi ke berbagai penjuru dunia, dia banting tulang peras keringat untuk cari rezeki, dia pergi ke berbagai penjuru dunia. Nah, ini lebih cepat dapetin rezeki yang hidupin waktu antara subuh sampai terbit matahari dengan zikir kepada Allah, lebih cepat dapat rezekinya. Percaya gak omongan Nabi? Makanya orang tua kita tuh dulu pernah bilang, lu tidur habis subuh rezeki lo seret. Iya kan? Orang tua kita tuh, nah ini hadisnya begini nih. Benar. Iya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tahu apa? Antara asar sampai maghrib. Antara asar sampai maghrib. Khususnya tuh udah menjelang maghrib. Nah, itu jangan kita sibuk dengan yang lain, tapi kita sibuk dengan Allah. Persis orang tua kita juga dulu pada bilang tuh, ayo pulang, udah mau maghrib tuh dari sore. Ya, banyak setan di luar. Dan benar ada hadisnya, Nabi Muhammad SAW bilang. Ya, jadi ini bukan omongan begitu aja dari orang-orang tua kita, ada hadisnya, cuman dikemas oleh orang-orang tua kita dengan bahasa yang sederhana tersebut bakal kita. Iya. Habis asar sampai maghrib. Makanya orang-orang dulu tuh pamali banget tidur habis asar, bisa gila. Iya kan? Kenapa? Emang ada hadisnya begitu, ada riwayatnya. Tapi kita warna itu habis asar sampai maghrib dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kalau lihat gini, Bib, zikirnya apa, Bib? Itu kan waktunya lumayan panjang gini. Antara maghrib dan isya nih kayak begini pengajian. Anda kasih amalan. Ya, antara maghrib dan isya ente bisa baca ratib al-haddad, ratib al-attas, baca yasin. Itu ente bisa lakukan. Itu minimal bakal kita nih orang awam. Anda rasa kita semuanya di sini pada apa? Ratib al-haddad, ratib al-attas, dan surat yasin. Itu habis maghrib, antara maghrib dan isya. Kalau sebelum subuh, ente tahajud, ente doa. Semua apa yang ente mau minta, ente doa di situ. Itu waktunya. Anda nggak perlu kasih amalan. Ya, minimal ente sholat 2 rakaat atau ente minimal sholat witir di akhir malam tuh, habis itu ente doa. Apa yang ente mau minta sama Allah dikabulin insyaallah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ente minta nih yang pada belum dapat jodohnya, minta sama Allah dikasih jodoh yang bagus, dikasih insyaallah. Yang rezekinya seret, minta sama Allah untuk waktu, dikabulin oleh Allah Taala. Yang punya urusan dunia akhirat, minta sama Allah, dikabul oleh Allah Taala. Itu sebelum subuh. Entar habis sholat subuh tuh amalan apa yang bisa kita lakukan? Anda kasih amalan. Nggak usah Syahrudin juga tahu, ya. Ente baca ratib Wirdul Latif karya Imam Al-Haddad. Sebab Nabi Muhammad SAW ngajarin kita tuh zikir-zikir yang dianjurin dibaca di pagi hari dan di sore hari. Nah, itu zikir-zikir tersebut dirangkum secara ringkas, singkat, padat oleh Habib Abdul Haddad dalam Wirdul Latif, dibaca pagi hari dan di sore hari. Nanti Ustaz Ruhudin bisa bagi-bagi nih. Ya, enggak, Anda rasa beberapa dari antum juga tahu. Wirdul Latif. Syekhana Al-Habib Abdurrahman Al-Walid Abdurrahman bin Ahmad Al-Sagaf ngajarin kita tuh. Wirdul Latif itu juga dibagi-bagi sama beliau, diajarin. Nah, ini baca habis sholat subuh. Sebentar, 10 menit enggak lebih. Nanti baca dengan Beb 10 menit. Kan masih panjang Beb waktunya. Tahu apa? Baca Quran. Mohon maaf, malu kita sama Allah. Sendal kita lebih mengkilap dari Quran kita. Quran kita di rumah berdebu. Orang kalau penyakit asma megang Quran kita kambuh asmanya. Kenapa? Debunya banyak banget. Sendal mengkilap, sepatu mengkilap, disemir, dipakai tiap hari. Quran enggak. Kagak, kan malu. Minimal tuh tiap hari kita baca 1 juz dari Al-Quran. Beb, bacaan saya lambat, Beb. 1 juz tuh lumayan, Beb. Ya udah deh. Minimal setengah juz. Minimal 1/4 juz. 1/4 juz itu tahu berapa halaman? 2 halaman setengah. 2 halaman setengah. Setengah juz 5 halaman. Enggak dong, 5 lembar. 5 lembar. 5 lembar. 5 lembar berarti 10. Kalau 1/4 juz berarti 2 lembar setengah, 5 halaman. Ya, 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Kita baca medsos tuh berapa ratus halaman tiap hari kita kuat. Benar? Iya. Instagram kita kutak-katik, nggak ada habisnya sejam 2 jam, nggak ada alasan capek. Quran sebentaran kita baca, dan waktunya tuh kita duduk tuh kalau habis subuh sampai terbit matahari 1 juz selesai. Benar?
baca Quran. Ini enggak Quran malas dibaca, alasannya ini, terus maunya mintanya apa? Surga Firdaus di sisi Allah, pengen dapat bidadari yang cantik. Tahu diri dikit apa? Tahu diri dikit, maunya bidadari yang cantik di surga, tapi Quran enggak pernah kita baca. Ya kan ini kan kayak begini bikin malu. Nah itu kita baca Al-Quran, ya. Nah nanti sore hari menjelang maghrib baca wirdul latif lagi sama istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbi firli dan seterusnya. Baca itu istighfar. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini amalan yang terjalani. Ya, Anda ijazahkan bakal antum semuanya. Seperti Anda dapetin dari guru-guru Anda, di antaranya Walidi Al-Habib Nawfal bin Jindan, beliau dari Habib Salim bin Jindan, dari gurunya Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf, dari gurunya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, dari gurunya Al-Habib Abdurrahman bin Ali As-Saggaf, dari gurunya Ali bin Umar As-Saggaf, dari gurunya Al-Imam Saggaf bin Muhammad As-Saggaf, dari gurunya Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, dari gurunya Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahib ratib, dari gurunya Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib. Nah ini dengan sanad ini saya ijazahkan bakal antum semuanya. Zikir-zikir yang tadi saya sampaikan untuk dibaca, untuk diamalkan, insyaallah kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ajudul ajudin wa rahimal masakin wa dzal quwwatul matin ila arwah haula'i rijalul kiram awliya Allah ajma'in an Allah taghashahum birrahmah wa yaskumul jannah wa khtim lana lakum bil husna wa lishan zahiran batinan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah.